Baik Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punten ini Bu, saya sudah mengganggu waktunya Ibu. Kali ini saya ingin berguru nih ceritanya Bu. Berguru Baik, kepada Ibu selaku Kepala Sekolah SDN Kaliwates 2 Jember. Kaliwates nggih Bu? Nggih. Kaliwates. Jadi mungkin waktu ke depan akan ada beberapa pertanyaan dari saya nggih Bu. Nggak apa-apa nggih Bu? Baik, mboten napa-napa. Ayo. Siap. Baik, Siap. untuk pertanyaan yang pertama, Bu. Selama menjadi kepala sekolah di SDN Kaliwates 2, khususnya di sekolah yang Ibu tempati sekarang, merujuk pada langkah pengambilan keputusan sebuah masalah, apakah ada kasus atau hal-hal baik yang perlu ditingkatkan lagi atau justru perlu diperbaiki atau bahkan belum dilakukan sama sekali, Bu? Baik, terima kasih Bu Iis ya. Saya sebagai Kepala Sekolah SDN Kaliwates 2, ya saya di sini sebagai Kepala Sekolah itu selalu memantau guru, memantau siswa, tentunya untuk kebijakan-kebijakan seperti itu pasti ada aja. Jadi permasalahan-permasalahan yang ada di sekolahan kami itu ya sedikit masalah guru, masalah siswa. Cuman kita itu selalu mengacu pada rapat pendidikan sekarang. Jadi rapat pendidikan untuk tahun 23, rapat pendidikan kami itu masih yang kategori merah itu adalah tentang bullying. Oh, bullying. Ya, tentang bullying. Okay. Jadi di sekolahan kami namanya anak ya, biasa masih perkataan-perkataan yang masih membawa nama orang tua itu loh, Bu ya. Oh, Membawa orang tua, seandainya orang tuanya itu ya namanya sopo Pardi gitu, tukang bengkel sepeda. Itu anaknya itu dipanggil Pardi tukang sepeda, tukang bengkel gitu. Pardi bengkel, Pardi bengkel. Akhirnya kan anak itu terpicu. Tanpa ada namanya anak gak bisa apa itu menyaring bagaimana itu bahayanya, tidak, akhirnya terjadilah apa itu ya bullying itu Mas Yan ya, itu jadi di sana itu bullying itu. Baik, Bu. Terus itu masalah perkataan-perkataan itu. Pada saat-saat ini Bu Is, untuk di sekolahan kami itu ada yang anak kelas 3 itu mungkin dari orang tuanya ya, itu suka mencuri uang. Oh, ada yang seperti itu? Iya, suka mencuri uang karena mungkin orang tuanya selalu bekerja, bapaknya juga, pokoknya ibu bapak saling bekerja. Oke. Akhirnya anak itu tidak kurang perhatian. Iya, kurang perhatian dari orang tua. Mungkin kurang sangunya apa. Jadi ada kesempatan. Nah, itu ada kesempatan. Karena guru itu kadang tidak memikirkan bagaimana untuk anak-anak meletakkan, kadang sakunya anak-anak, kadang ada yang dititipkan pada bu guru. Ya, saat datang itu ada yang dititipkan guru saya titip uang saya, iya, lupa dijeket nih meja. Namanya kesempatan ya, sebetulnya tidak ada rasa akan mencuri, tapi ada kesempatan akhirnya mengambil. Nah itu mulai kelas 1 ternyata. Ini kelihatannya gejolak itu kelihatannya dari kelas 3. Oke, meskipun di ruang guru nggak Bu? Iya, bukan di ruang guru, di ruang kelas. Oh, di kelas. Di kelas ya. Di kelas itu akhirnya kita itu membuat keputusan, ya ada hukuman ya, bukan hukuman, apa itu Mbak namanya Mbak? Sanksi. Ada sanksi, terus kita itu memberi binaan-binaan kepada siswa tersebut dan orang tua juga kita panggil. Akhir-akhir ini sudah naik ke kelas 4, ada RDA sudah, alhamdulillah. Jadi ini selalu bimbingan dari guru selalu memberi bimbingan setiap masuk, memberi apa itu namanya,
pengarahan kepada siswa semuanya, akhirnya sudah reda sudah. Sudah tidak. Berarti ambil ini lagi. juga sepertinya ada komunikasi antara orang tua juga dengan komite berarti ya? Ya, selalu itu. Terus Baik. saya itu juga membuat pembinaan, saya juga mendatangkan dari 3 pilar itu, dari kecamatan ya, dari Babinsa, dari kepolisian, juga dari kecamatan. Itu saya undang setiap Senin pada waktu upacara. Senin upacara minggu pertama. 1 bulan sekali. Gitu. Dengan pembinaan 3 pilar itu akhirnya untuk 24 ini rapot pendidikan sekolahan kami itu sudah hijau. Jadi alhamdulillah. Jadi ada pengaruhnya nggih Bu ke rapot pendidikan itu nggih Bu. Iya, itu selalu. Berarti di sini Ibu sudah bisa langsung mengidentifikasi kasus dilema etika dan bujukan moralnya nggih. Iya. Untuk pertanyaan berikutnya Bu, dari kebijakan yang Ibu ambil barusan, adakah sebuah kebijakan yang membuat Ibu merasa dilema? Jika pernah, kapan dan bagaimana Ibu menyikapinya? Baik, untuk masalah ini tidak ada dilema, Mbak. Jadi untuk masalah ini bisa kita rembuk bersama-sama dengan orang tua, ya, kita panggil. Akhirnya menyadari, orang tua itu menyadari kalau kurang memperhatikan pada anaknya. Jadi tidak ada dilema. Berarti timbul dari kesadaran diri orang tua gitu. Iya. Setelah ada komunikasi antara sekolah dengan orang tua. Siap. Berarti ini mungkin ya ada dari pihak orang tuanya juga ada yang salah. Terus dari gurunya ini berusaha guru juga gitu ya Bu? Iya, jadi tidak menyalahkan anaknya. Tidak menyalahkan anaknya karena guru itu lengah. Jadi ada kesempatan. Sebetulnya mungkin ini katanya ditanya kelas 1 pernah. Oh iya, saya pernah kelas 1. Ngaku. Anak itu ngaku. Kelas 1, kelas 2 sampai kelas 3, naik kelas 4 alhamdulillah belum. Sampai ada kejadian akhirnya teratasi itu tadi. Jadi anak itu ada uang di meja akhirnya saya ambil lah. Itu kan sebetulnya nggak ada niat karena ada kesempatan gitu loh. Iya. Jadi berarti di sini ini dari pihak sekolah itu ya ada perasaan di mana anak ini tidak 100% salah ya Bu. Jadi masih memang ada pengaruh sosial dari rumah. Kemudian dari pihak sekolah ya melakukan kewajibannya dalam bentuk kasih sayang kasih sayangnya dengan kepedulian komunikasi dengan orang tua. Karena siapa kalau bukan guru untuk membimbing anak yang seperti itu, orang tua sudah kerja carpe diem untuk kepentingan keluarga juga. Terus anak itu kurang kasih sayang, kalau tidak guru yang memberi kasih sayang, ya siapa lagi? Betul. Karena sekolah itu memang rumah kedua Bu. Betul. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar, seperti yang sudah Ibu utarakan tadi, dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Baik. Jadi sudah saya utarakan awal tadi, saya membuat program-program untuk anak itu selalu berbuat baik. Yaitu yang pertama kita membiasakan kebiasaan-kebiasaan yang membudaya. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang berbudaya itu adalah kebiasaan yang tidak selalu dipantu oleh guru. Jadi anak itu sudah sadar dari diri sendiri. Jadi berkata baik. Jadi kita membudayakan salam, terus salam, senyum, sopan, terus santun. Apa ya lagi ya? 5S kan? 5S itu ya. Salam, sopan, senyum, santun. Apa kok saya juga lupa ya? Yang satunya. Salam, senyum, santun, sopan, dan S-nya
Apa iki? Iya, sama-sama lupa ini. Iya, lupa. Ini budaya positif yang sudah dilakukan, guys. Iya, budaya positif itu. Jadi guru selalu, jadi sekolah itu membuat program itu. Jadi membiasakan kebiasaan yang berbudaya. Jadi tanpa dipandu oleh guru, anak-anak bisa melakukan seperti membuang sampah pada tempatnya, berkata yang tidak kotor, berkata yang baik-baik gitu. Terus itu yang pembiasaan itu, lagi pula pembiasaan yang kedua yaitu kita melakukan sholat duha. Sholat duha dan sholat zuhur bagi kelas yang waktunya agama. Karena musola kita itu kecil. Jadi jadi seandainya sekarang itu yang sholat itu dari kelas 1 sampai kelas 6. Kalau kelas 1 cuman diajari untuk bagaimana cara sholat, tetap di musola. Tapi bukan perwakilan ya, Bu? Bukan, satu kelas ya, satu kelas. Jadi satu kelas itu satu kelas sekarang kan cuma 28. Jadi cukup untuk satu kelas itu bagi kelas yang ada agama hari ini gitu ya. Jadi seperti itu, bergantian 1 minggu itu. Tuh, membudayakan itu. Terus yang ketiga yaitu kebiasaan setiap hari Jumat kita membaca surat Yasin. Nah, surat Yasin itu ya, kebiasaan itu kita laksanakan. Dan yang keempat yaitu tadi kita selalu bekerja sama dengan 3 pilar, dengan kecamatan. Jadi itu tiap bulan gitu. Iya, setiap bulan 1 kali minggu pertama di hari Senin pada upacara. Ya, berarti dari apa yang sudah Ibu, langkah-langkah dari yang sudah Ibu terapkan tadi itu sudah mampu banyak merubah, Bu? Banyak merubah, alhamdulillah. Ya. Siap. Kemudian pertanyaan berikutnya, hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini? Efektif yaitu anak-anak sekarang sudah merasa enjoy ya, merasa enjoy, kita bermain juga enjoy, enggak pacok-pacokan gitu loh, enggak berkata-kata kotor ya. Itu anak-anak sudah binaannya sudah enak. Jadi sudah bullyingnya sudah berkurang lah, sudah mengurangi bullying itu. Iya, alhamdulillah. Berikutnya Bu, hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan yang Ibu ambil? Nah, untuk tantangan ini karena karakter orang tua itu juga nggak sama, guru juga nggak sama, siswa juga nggak sama, kita harus lebih hati-hati dalam perkataan, dalam memberi arahan. Iya, memberi arahan-arahan itu juga harus lebih hati-hati. Jadi kita itu melihat karakter siswa, karakter orang tua, jadi harus lebih hati-hati. Jadi seperti itu. Berarti masih ada seperti perbedaan sosial, ya. Maksudnya perbedaan sosial secara pandangan mereka. Secara pandangan mereka. Jadi karena di sini itu baik itu ekonomi maupun kemampuan, ya, kompetensi orang tua, anak itu dari tengah ke bawah. Bukan tengah ke atas, tapi tengah ke bawah. Jadi lebih hati-hati. Itu. Siap. Kemudian dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus ini? Jika memang langsung menyelesaikan di tempat, seperti apa? Kemudian jika memang dijadwalkan, bagaimana bentuk prosedurnya? Oke, terima kasih. Untuk ini memang ada 2 ya, ada 2 langsung kita laksanakan pada waktu itu. Seandainya ada sesuatu ya, kita selesaikan langsung kepada baik itu guru atau siswa ya, baik atau guru, kalau ada kesalahan langsung kita tegur ya, melalui teguran ya, kita hadapi bersama-sama. Terus juga kita yang kedua juga ada program untuk penyelesaian itu. Saya setiap minggu itu hari Sabtu itu ada kakak Gemini, yaitu melalui kombel pembelajaran itu saya masukkan di situ. Jadi kombel pembelajaran itu saya masuki untuk saya masuki tentang keputusan-keputusan seperti itu ya.
pelan-pelan jadi masalah siswa juga saya masukkan di situ, masalah pembelajaran juga saya masukkan di situ. Akhirnya kita melalui bimbingan dari guru dulu. Program saya seperti itu, terprogram itu. Jadi setiap itu saya juga kondisional, Mbak. Ya. Jadi kondisional, nanti kalau memang sudah itu tidak teratasi secara langsung, maka kita tunda dulu, kita musyawarahkan dengan bersama-sama dengan guru. Jadi seperti itu, ada programnya. Ya. Itu berarti untuk yang ruang lingkup sekolah, khususnya untuk guru gitu. Oh iya, iya. Kalau misalkan untuk yang komite, Bu? Komite, itu ada, setiap kelas itu kan ada paguyuban kelas. Jadi saya mengumpulkan itu ya kondisional juga, kalau memang itu merupakan ada masalah-masalah yang harus diselesaikan, cepat diselesaikan, saya undang komitenya. Jadi melalui itu tadi, melalui paguyuban kelas. Jadi paguyuban kelas itu diwakili nanti. Diwakili, paguyuban kelas itu setiap kelas diwakili oleh 10 orang. Siapa ini yang menarik ini, Bu? Ya. Jadi komite itu diwakili, berarti ada 10 orang yang Ibu sebutkan tadi. Ya. Bagaimana caranya para perwakilan komite itu untuk menyampaikan kepada orang tua wali murid yang lain? Nah, kita kan punya grup WA kelas. Gitu, jadi sekarang itu tidak harus memakai surat ya, kita langsung WA kelas, kita undang seandainya sekarang tanggal berapa, 12 harus kumpul jam sekian, sudah kita tentukan lewat WA. Oh siap, berarti kalau begitu bukan secara tidak langsung ya, ini bisa ya sudah langsung ini mungkin. Iya. Berarti notulennya itu lewat dari orang tua itu ya, Bu. Jadi ada bukti dari sekolah juga, ngaten gitu. Betul ya. Siap-siap. Jadi sekarang sudah IT kan ya, sekarang itu sudah lebih canggih ya, sudah canggih, lebih efektif, singkat, padat. Jadi jelas. Kita melalui itu, jadi melalui WA. Jadi enak sudah komunikasi dengan siswa juga gitu. Enak, kita langsung kelas itu punya WA sendiri-sendiri, punya grup WA. Tapi setiap siswa apakah diperbolehkan untuk membawa handphone? Tidak boleh, tidak boleh. Hanya pada saat siswa saja gitu. Nah, itu pada nanti ada tertentu itu. Ada tertentu. Itu aja kelas tinggi. Siap. Ya. Baik Bu, kembali kepada keputusan tadi, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Ibu atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus yang sudah Ibu paparkan tadi? Baik, itu ada Mbak. Jadi ya itu karena kita itu selalu berkomunikasi, ya, berkomunikasi orang tua dengan guru, ya. Jadi kita lebih mudah untuk mengatasi seperti itu. Betul. Jadi melalui komite atau paguyuban kelas. Jadi enak. Jadi kita itu nggak ada permasalahan yang sampai apa itu berlarut-larut. Jadi cepat teratasi. Berarti Ibu sudah langsung mendapatkan support, dukungan dari wali murid. Wali murid, iya. Siap. Untuk berikutnya Bu, pertanyaan yang terakhir ini, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan tersebut, khususnya dilema etika ini? Baik. Nah, karena kita itu selalu bekerja sama dengan masyarakat ya, dengan 3 pilar tadi, komunikasi kita juga lancar antara orang tua, guru, terus murid dengan guru, orang tua dengan guru ya. Terus dengan masyarakat enak karena itu sebagai spot ya, spot kita untuk lebih maju lagi. Jadi itu, jadi usaha kita ya tidak ada kendala lah Mbak, seperti itu. Berarti ini sangat berharga sekali pengalaman Ibu untuk saya Bu. Jadi kalau saya petik dari apa yang sudah Ibu paparkan tadi, itu komunikasi itu sangat penting, itu yang pertama. Kemudian membangun budaya positif di sekolah itu sudah harus dilakukan sejak dini, Bu. Kemudian kerjasama tentunya antara guru dengan semua stakeholdernya juga itu sangat penting. Oke, sampun, terima kasih atas ini paparan dari Ibu, ini sangat berharga sekali untuk saya. Mungkin
ya semoga bisa saya aplikasikan di tempat amin, saya, amin, Bu. amin. Ini memang sangat wah sekali ini kalau buat saya. Terima kasih. Sami-sami. Mudah-mudahan ini semuanya juga menjadi masukan-masukan dari sekolah kami, menjadi support dari sekolah kami. Mudah-mudahan dengan melalui jenengan kita akan lebih maju lagi. Amin, amin. Oke, terima kasih Ibu sekali lagi. Semoga sehat selalu, semoga diberi kelancaran untuk bertugas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bella, ya. Saya mohon maaf, saya minta waktunya mengganggu Ibu ini, Bu. Boleh santai aja. Di sini saya mau berguru nih ceritanya, berguru dari pengalaman dengan Ibu selama menjadi kepala sekolah. Gitu. Ngapunten, saya izin untuk menyampaikan beberapa pertanyaan, Ibu. Ya, boleh. Ya, jadi pertanyaan yang pertama, selama menjadi kepala sekolah, khususnya di SMP 5 yang Ibu tempati sekarang, khususnya merujuk pada langkah pengambilan keputusan sebuah masalah Ibu, apakah ada kasus atau hal-hal baik yang perlu ditingkatkan lagi, atau justru perlu perbaikan, atau bahkan belum sama sekali diperbaiki, Bu? Oke, Bella ya. Bisa di sini kan sudah pengalaman 2 lembaga ya. Jadi sebelumnya di SMP Dewapati dan sekarang di SMP Negeri 5 Jember ya. Tentunya dari 2 lembaga itu ya banyak yang bisa hadapi dalam menghadapi ini beberapa kasus permasalahan, kemudian bagaimana bisa mengambil keputusan ya. Tentunya untuk mengambil keputusan itu bisa pilih bagaimana bisa memutuskan agar tidak berisiko. Jadi resiko atau dampak dari keputusan yang bisa ambil itu minim. Artinya tidak memberikan resiko yang besar. Dan keputusan yang bisa ambil dalam kalanya ya bisa tidak sendiri, karena ini sistem manajemennya banyak orang-orang pada sekolah, terutama di pengurusan di urusan. Jadi ada kurikulum, ada waka yang bisa ajak sharing dalam bisa memberikan keputusan. Intinya keputusan yang bisa ambil ya harus hati-hati agar tidak memberikan resiko. Tentunya dalam prosesnya bisa harus berkolaborasi, bekerjasama dan menjalin komunikasi yang baik dengan beberapa urusan yang ada di sekolah. Baik, ada kasus ini Bu yang sudah Ibu paparkan tadi, contoh konkretnya seperti apa nih Bu? Ya, contoh konkretnya misalkan ini ya ada guru yang ya sering melanggar lah, sering tidak disiplin ya. Artinya kan dari tanggung jawabnya dia kurang. Kemudian bisa evaluasi ya, bisa ajak ngobrol, kenapa demikian, apa yang menyebabkannya. Kemudian ya mungkin nanti bisa ya perlu tahu ya latar belakang dia gitu. Jadi ketika bisa memberikan proses pembinaan lah, jadi ada step-stepnya. Ya bisa ajak ngobrol dulu, biar dia bercerita, kemudian bagaimana mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi sehingga dia bisa lebih tertib, lebih disiplin, artinya dia lebih tanggung jawab dengan profesi yang diemban saat ini, karena tugas pendidik itu luar biasa ya, memberikan teladan. Tapi ketika guru tidak memberikan teladan, ini kan menjadi permasalahan ya. Ternyata setelah bisa tanya-tanya ya ada beberapa permasalahan yang dihadapi. Ya, dengan demikian berusaha untuk mengajak guru tersebut untuk mencari solusinya sehingga dia bisa bertanggung jawab lebih baik lagi. Berarti ini bisa jadi coaching juga ya Bu? Iya betul ya, karena memang ya sebenarnya sudah ada komitmen. Nah, jadi ada komitmen kita bersama Bapak Ibu guru, karena kita juga tidak sendiri di sini, kita harus membangun komunikasi, sinergitas, kolaborasi, kerjasama yang baik ya. Tentunya ini tujuannya bagaimana kita bisa mewujudkan sekolah yang kondusif ya dari sekian banyak orang, karena tidak mudah ya. Kalau ada 50 orang berarti ada 50 kepala ya, yang tentunya itu semuanya akan berbeda. Cara pandang yang berbeda. Betul. Ya. Pertanyaan berikutnya, dari beberapa kasus yang disampaikan tadi selama ini Bu, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang memang merupakan
ini dilema etika atau rujukan moral tuh? Ya, kita analisis dulu kasusnya. Ini misalkan masalah guru yang kita analisa dulu. Nah, kemudian bagaimana kita, yaitu tadi yang bisa juga harus mendengarkan kanan kiri Brisa, artinya orang yang punya peranan di situ ya, bagaimana menghadapi masalah ini, bagaimana menyelesaikan kasus ini. Jadi langkah-langkah Brisa ya, bisa aja komunikasi dulu. Artinya telinga ini bisa pasang dua-duanya. Tapi kita harus bijak juga ya dalam mengambil keputusan, juga bagaimana kurang lebihnya ya, terus bagaimana kondisinya, situasinya dan kebutuhannya. Artinya dalam menyelesaikan kasus-kasus tadi itu perlu ada tahapan-tahapan yang kita buat ya. Komunikasi itu insya Allah lebih efektif lah ya. Karena kita jika kita langsung memutuskan tanpa kita mendengarkan ini ya, itu ya sangat penting untuk bisa ya, karena kita semua berkomitmen bagaimana kita mewujudkan sekolah yang kondusif. Berarti dari sini Ibu sudah banyak langkah Ibu untuk mendapatkan suatu pengambilan keputusan yang benar-benar bijak, tepat dan bijak, tepat dan juga melihat situasi kondisi ya dan kebutuhan, karena kita juga tidak bisa membiarkan ada apa-apa, ayo harus kita selesaikan. Kita tidak bisa menunda-nunda karena banyak hal yang harus kita pikirkan. Oke, siap Bu. Dari kebijakan yang Ibu ambil ini, adakah sebuah kebijakan yang membuat Ibu itu dilema? Jika memang pernah atau tidak pernah Ibu mengalami hal tersebut, itu contohnya seperti apa Bu? Ya jelas ya. Kadang kita itu memutuskan sesuatu itu kita ada beberapa pilihan di situ ya. Kadang kala kita dihadapkan dua pilihan, waduh ini ya. Tapi di sini ada skala prioritas. Jadi mana pada saat itu yang harus kita selesaikan, mana dari kondisi dan situasi. Jadi ada skala prioritas ya yang kita utamakan. Baik. Di sini pernah dalam kejadian apa nih Bu konkretnya? Ya misalkan ini dari inilah penyelesaian tugas ya. Tugas itu kan bertumpuk-tumpuk ya. Jadi kita harus menyelesaikan di PMM dan kita harus menyelesaikan di Silapon, Sikeren. Nah itu mana dulu yang harus kita selesaikan, itu yang urgen lah, urgen. Nah kita juga harus berkomunikasi dengan Bapak Ibu guru biar mau bersinergi ya. Nah misalkan PMM harus kita selesaikan, ya udah kita fokus di sini dulu ya, baru nanti setelah itu yang lain. Artinya kadang kita dihadapkan berbagai tugas ya, tugas dan harus selesai dalam waktu ini. Tapi kita harus mengambil skala prioritas loh. Ini masih bisa nanti ya, dan ini bisa dikerjakan oleh yang lain. Jadi ya memang harus memilah dan memilih mana yang utama, mana skala prioritasnya yang diutamakan gitu. Baik Bu. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, jadi dilema etika sama rujukan moral? Iya. Yang awal pertama ya kita bangun komitmen dulu. Artinya kita bersama seluruh warga sekolah, tim dan stakeholder ya. Ya kalau bisa juga dengan perwakilan orang tua, paguyuban, kita membangun sinergitas dari perwakilan paguyuban, komunitas paguyuban, komite dengan sekolah, kita bangun komitmen dulu. Dan kemudian apa tadi intinya? Ini bagaimana menjalankan pengambilan keputusan itu Bu? Ya tentunya awal ada komitmen ya, ada komitmen. Nah ketika nanti berjalannya waktu ya, tentunya ada tantangan, kendala, hambatan yang harus kita hadapi ya. Ya kita berkomitmen bagaimana tantangan itu kita hadapi bersama, kita selesaikan dan ya jangan sampai menunda-nunda. Karena ada masalah satu tidak selesai kita biarkan dah, itu nanti akan merembet kemana-mana. Jadi ada satu masalah, ayo kita selesaikan. Nah siapa nanti misalkan kaitannya masalah ini kaitannya dengan kurikulum ya biar tim kurikulum. Nah, misalkan dengan kesiswaan atau dengan sarpras kan tentunya nanti permasalahan ini akan berkaitan dengan beberapa urusan
yang sudah dipegang oleh beberapa koordinator urusan. Jadi intinya bagaimana kita berkomitmen, jika kita nanti di perjalanan ada hambatan, ya kita selesaikan, kita tepi bersama. Karena tujuannya untuk kebaikan bersama. Jadi menurut Ibu tadi pengambilan keputusan itu langkah awalnya adalah kita membentuk komitmen. Iya, betul. Tentunya kalau itu sudah pasti dengan komunikasi. Betul. Kemudian selain dua langkah tersebut mungkin ada langkah-langkah yang lain Bu. Langkah-langkah yang lain ya kita kadang ya secara verbal kita mengadakan refleksi mingguan. Jadi misalkan Senin di awal pekan ya kita bisa mengevaluasi, merefleksi apa sih yang seminggu kemarin ada kejadian apa sih ya, apakah itu hal positif atau hal negatif ya. Kemudian kita duduk bersama dalam satu forum, kalau misalkan itu hal positif bagaimana kita bisa menindaklanjuti atau bisa mengambil lah sebagai teladan lah ya, bisa kita implementasikan. Tapi kalau itu hal negatif ya bagaimana kita mencari solusinya untuk permasalahan yang kurang baik ya. Jadi ada refleksi, evaluasi dan tindak lanjut. Gitu. Baik. Jadi selama ini Ibu sudah melakukan refleksi, tindak lanjut dan evaluasi itu kan ya Bu. Itu apakah semuanya didokumentasikan sehingga bisa tersebar ke stakeholder yang Ibu maksud tadi? Ya sementara ini ya misalkan di sini baru 4 bulan ya. Jadi kita dokumentasi dalam bentuk notulensi ya, dokumen rapat, dan yang bisa ceritakan tadi refleksi mingguan ya itu bukan hanya di momen itu saja. Misalkan kita punya kegiatan, ayo Bapak Ibu katakanlah kita punya kegiatan purnawiyata seperti kemarin, ayo kita refleksi apa kekurangannya, kita evaluasi apa yang harus dibenahi dan bagaimana kita menindaklanjuti dari apa yang permasalahan-permasalahan yang sudah kita hadapi ya. Dari setiap kegiatan kita evaluasi, kita refleksi. Selain yang mingguan tadi ya, karena memang itu bentuk kolaborasi, kita bisa dalam satu ikatan ya. Karena kalau ini jalan sendiri-sendiri ini susah sudah. Tapi ketika kita satu frekuensi, kemudian persepsi kita samakan, ayo kita mau berangkat ke Jakarta bareng-bareng. Ya udah kita berangkat ke sana. Nanti misalkan ada mogok ini, ayo kita hadapi. Ya sudah ini ya nanti prepare-nya harus lebih baik lagi ya, persiapannya harus lebih baik lagi, perencanaannya harus lebih matang lagi. Betul. Itu memang dokumentasi itu memang sangat perlu ya. Iya betul. Kemudian dari hal-hal yang sudah Ibu sampaikan tadi tentang langkah-langkahnya itu, langkah mana yang menurut Ibu itu Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika itu? Langkah efektifnya ya yang menurut Ibu paling efektif Ibu? Paling efektif ya kita ini ya langsung kita selesaikan, kita putuskan, dan ya hanya beberapa urusan yang bisa jalan ya, karena memang pada waktu itu harus kita putuskan ya memang semua itu dari pemikiran dan powernya kepala sekolah ya, bagaimana dia mengambil keputusan ya, tapi dengan tidak mengabaikan informasi lingkungan sekitar ya, bisa secara verbal. Jadi mungkin by phone ya, jadi masing-masing urusan. Oke, misalkan urusan A, oh ya oke siap Lisa, B oke, C ya udah kita putuskan. Jadi komunikasi itu kan bukan harus kita secara luring ya, daring ya, seperti dulu pada saat kita menentukan tempat untuk purnawiyata kita pakai daring sudah banyak cara. Iya, jadi itu mungkin yang lebih efektif ya, tergantung dari dari kondisi saat itu dan kebutuhan. Ya. Berarti menurut Bu Risa ini jangan terlalu berlarut-larut untuk membuat permasalahan. Betul ya. Segera ditangani gitu ya. Dari pengalaman Ibu, tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus tersebut bagaimana Ibu? Ya, tantangannya ketika keterampilan komunikasi itu belum dimiliki. Ibaratnya itu apa ya? Aliran air itu mampet gitu. Tersumbat. Jadi nah ini permasalahan ya. Jadi
kita sama-sama belajar bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan baik. Karena keterampilan berkomunikasi itu penting. Jadi sehingga kalau komunikasi itu sudah tersumbat tadi ya sudah kita susah, sudah buntu sudah. Salah paham. Iya, ada miskomunikasi. Jadi bagaimana kita bisa membangun komunikasi yang baik, kerjasama yang baik, kolaborasi, dan sehingga terbentuk sinergitas yang baik gitu. Oke, Jadi intinya komunikasi itu udah. Ya. setuju sekali saya masalah itu Bu. Komunikasi itu memang sangat penting. Sekarang dari apa yang sudah Ibu paparkan tadi, dalam menyelesaikan masalah tersebut itu ada jadwalnya yang tertata atau hanya langsung saja nih Bu? Ya. Kalau secara terjadwal ada ya, tadi bisa sampaikan tuh mingguan ya. Oh iya. Tapi secara mingguan atau 2 minggu sekali ya, itu paling tidak kita itu bertemu untuk berkomunikasi. Nah, yang tidak terjadwal ya bisa saja tergantung kondisi dan situasi dan kebutuhan. Misalkan di saat tertentu kita di luar jadwal, kan sudah kita jadwalkan ya, oke nanti kita bertemu, kita koordinasi 1 minggu sekali ya, itu minimal itu 2 minggu sekali lah ya. Kalau enggak lah, ada yang tidak terjadwal, misalkan ini harus segera ini kita harus membangun komunikasi, kita harus berkomunikasi, ya sudah. Jadi selain terjadwal juga ada saat-saat kondisional. Ya, Ada termasuk pendekatan juga ya Bu? Iya, ada fleksibilitas. Kita juga harus memperhatikan masing-masing personal kebutuhan, dan yang dipikirkan juga bukan hanya satu orang tapi banyak orang. Baik. Dari kejadian yang pernah Ibu alami tersebut, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Ibu untuk mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tersebut? Ya, tentunya tim utama, tim penting ya. Itu sangat membantu sekali, dari wakil, dari urusan, terus ya komite ya tentunya ya, karena pihak luar tuh. Jadi urusan-urusan penting itu karena bisa harus bersama-sama, urusan penting dan komite yang pihak Berarti luar. sama masyarakat stakeholder. Ya, stakeholder ya. Ya, yang utama komite. Kalau misalkan nanti atau dari paguyuban dulu, paguyuban misalkan nggak bisa, nanti kita rangkul komite juga. Jadi biar komunikasi nyambung, ada komitmen, kemudian mufakat bareng gitu. Betul. Dari semua hal yang telah disampaikan Ibu tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika ini Bu? Ya, tentunya dalam setiap dalam setiap kejadian itu ada hikmah atau pembelajaran ya. Ya, semakin banyak kita dihadapkan masalah, maka kita semakin kuat, kan begitu ya Pak Nurul. Jadi ya pengalaman itu, karena pengalaman adalah guru yang terbaik ya. Jadi yang saya petik itu ya bagaimana kita itu mengabdikan diri kita, karena kejadian yang ada di luar itu tergantung dari diri kita sendiri secara pribadi ya. Kalau kita mau dan semangat dan memberikan yang terbaik untuk lingkungan kita sekitar, nggak ada masalah ya. Kita nggak perlu menunggu orang lain, tapi dari diri kita sendiri lah. Ya, saya pun juga menanamkan kepada tim. Jadi apa-apa kita nggak perlu menunggu orang lain ya. Kita sendiri yang harus menjemput bola. Kita harus yang proaktif. Bagaimana kita bisa tanggap terhadap apa yang kita hadapi. Itu poin pentingnya dari diri kita sendiri sebenarnya. Setuju. Jadi semuanya dimulai dari diri sendiri. Nggih, sampun, mungkin itu saja Bu beberapa pertanyaan yang sudah saya sampaikan ke Ibu dan Ibu sudah menjawab. Terima kasih sekali lagi atas waktunya. Sama-sama. Semoga ini bisa menjadi pembelajaran juga untuk saya ke depannya dalam mengambil keputusan. Saya juga belajar kok, sama-sama belajar. Katanya belajar sepanjang hayat, jadi semangat ya. Ya, sama-sama. Ya, sampun. Begini saja Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.